Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal tryout yang kemarin saya collab ya sama Kak Wisnu sama Kak Reta. Ini saya akan membahas di bagian pengetahuan kuantitatif dan soal di video ini nomor 61 sampai 70. Nanti di part 2 nanti saya akan bahas soal nomor 71 sampai 80. Jadi simak baik-baik video ini. Oke, sekarang kita akan menuju ke soal yang pertama. Jadi nilai 23% dari 0,064 dipangkatkan 2/3 ditambah 1,5 kuadrat dikurangi 1 per akar 2 dalam kurung dikuadratkan itu adalah, kalau mencari soal seperti ini, di sini ada kata dari yang artinya nanti 23% akan kita kalikan dengan hasil yang ada di sini. Nah, kemudian perhitungan ini akan kita cari terlebih dahulu ya. Jadi saya tulis dulu soalnya. Kemudian untuk mencari seperti ini kita bisa merubahnya dulu. 0,064 itu kalau kita jadikan pecahan yang lebih sederhana, gitu kita akan mendapatkan 0,4 kemudian dipangkatkan 3. Kemudian 1,5 kuadrat itu 1,5 dikalikan 1,5 kita akan mendapatkan 2,25 dan 1 per akar 2 kuadrat kenapa bisa 0,5 coba perhatikan. 1 kuadrat berapa? 1, kemudian akar 2 kuadrat berapa? 2, berarti 1 per 2. 1 per 2 itu kalau jadi desimal berapa? Ya, 0,5. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini teman-teman ada pangkat 3 dan di luar kurung ini pangkatnya 2/3. Sehingga kita bisa menghilangkan dan hanya mendapatkan pangkat 2 saja. Dan 0,4 pangkat 2 itu kita akan mendapatkan hasilnya berapa? 0,16 kemudian 2,25 dikurangi 0,5 kita akan mendapatkan 1,75. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan saja. Ya, kita mendapatkan 1,91. Dan ini hanya menjawab yang di sini saja, teman-teman. Belum kita kalikan dengan 23%. Sekarang kita kalikan 23% dari 1,91 itu artinya 23% itu bisa kita tuliskan 0,23 dikalikan 1,91 kita akan mendapatkan hasilnya 0,4393. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 62. Seorang petani buah mengolah 8,75 kuintal nanas menjadi selai. Hasil selainya setelah ditimbang diperoleh 750 kg. Persentase nanas yang menyusut sebesar. Nah, di sini kita tulis dulu berat nanasnya adalah 8,7 kuintal. 1 kuintal 100 kilo. Berarti kita kalikan dengan 100 kg sehingga kita akan mendapatkan 875 kg. Kemudian hasil selai itu 750 kg, tidak perlu kita rubah lagi satuannya karena kita akan mencari dengan satuan kilogram. Sudah sama ya. Jadi kalau belum sama kita samakan dulu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan penyusutan itu rumusnya adalah beratnya nanas dikurangi hasil selainya. Sehingga 875 dikurangi 750 kita akan mendapatkan 125 kg. Sehingga persentase penyusutannya itu tinggal kita cari dengan rumus penyusutan dibagi dengan berat nanasnya kemudian kita kalikan dengan 100%. Sehingga kita akan mendapatkan 125 dibagi dengan 875. Nah, ini bisa kita bagi dengan 125 ya. Ini kita bagi 125 akan mendapatkan 1, 875 bagi 125 dapatkan 7. Sehingga kita mendapatkan 1/7 dikalikan 100% atau 100 dibagi 7. Kita akan mendapatkan hasilnya sekitar 14,3%. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 63. C, A, D, B, F, E, I, J, titik-titik, 3 kali manakah pilihan yang tepat untuk melengkapi urutan tersebut. Ini langsung saja saya kasihkan ya jawabannya. Jadi caranya seperti ini lompat satu dulu dari C ke D ya, ke D, kemudian lompat satu terus, ini plusnya tambah terus ya, +1, +2, +3, +4 dan +5.
Yang bawah ini lompatnya 2, maksud saya naiknya 2, dari +1, kemudian +3, kemudian +5, +7. Dan sehingga yang di sini adalah +2 semuanya. Ini namanya adalah pola tingkat 2, bertingkat 2, dan ini +1 semuanya. Bisa teman-teman pahami karena ini tidak bisa menggunakan rumus, karena ini kita menggunakan logika agar kita bisa menjawab soal seperti ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah MQR. Berarti jawaban adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 64 ya. 1, 1, 2, 3, X, Y, 13, 12, 21. Nilai X dan Y yang tepat berturut-turut adalah, nah, ini kita bisa menggunakan kuncinya ini, penjumlahan dua angka sebelumnya. Ini ya, 1 tambah 1 hasilnya 2, kemudian 1 tambah 2 hasilnya 3, 2 tambah 3 hasilnya 5, 5 tambah 3 hasilnya 8. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke ya. Jadi penjumlahan dua angka sebelumnya. Kalau mau ini saya tuliskan ya, kalau mau memahami ini saya tuliskan. Tadi udah saya jelaskan di sini. Oke, saya lanjutkan nomor 65. Urutan bilangan dari terkecil hingga terbesar yang paling tepat adalah, langkah yang pertama harus kalian lihat adalah pecahannya. Kalau pecahannya itu mudah dijadikan desimal ya silahkan. Seperti ini. Misalkan sepertiga itu kan mudah ya jadikan desimal. Sepertiga itu kan jadi 0,33, kemudian 2/5 itu jadi 0,40 ya. Ini dikali 2 jadi 4. Ini dikali 2 juga jadi 10, berarti 4/10 itu hasilnya 0,4 atau 0,40 boleh. Ya, berarti dengan mudah kita bisa mengurutkan yang paling kecil itu adalah 0,3, 0,33, kemudian 0,35, kemudian 0,40, kemudian 0,65. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke ya, sekarang kita lanjutkan nomor 66. Angka pertama adalah akar pangkat 3 dari 64. Ini yang sering salah ya, akar pangkat 3 dari 64. Akar pangkat 3 dari 64. Jika angka yang kedua adalah 11 kali angka yang pertama, berapakah selisih kedua angka tersebut? Bisa saya tuliskan ya, jadi angka pertama adalah akar pangkat 3. Bisa saya tuliskan seperti ini. Ya, jadi akar pangkat 3 ini bisa dituliskan dengan pangkat sepertiga ya teman-teman. Kemudian 64 itu ternyata bisa kita tuliskan menjadi 4 pangkat 3. Sehingga 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi sepertiga, tiganya bisa kita hilangkan sehingga kita hanya mendapatkan 4 pangkat 1, yaitu hasilnya adalah 4. Oke, lanjut sekarang. Nah, ini berarti 11 kali 4, ini jika angka yang kedua, nah ini dah 11 kali angka yang pertama, jadi ini angka yang kedua. 11 kalinya 4 berarti 44. Berapakah selisih kedua angka tersebut? Ya dengan mudah ya. Berarti 44 dikurangi 4 hasilnya adalah 40. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke ya, sekarang kita lanjutkan nomor 67. Manakah di antara bangun berikut yang memiliki rusuk tidak berjumlah 12? Ingat ya, tidak berjumlah 12. Kubus itu ya jelas ya rusuknya 12 ya. Kemudian prisma segi 4. Kubus itu juga namanya prisma segi 4 juga. Balok itu juga prisma segi 4, berarti rusuknya pasti 12. Ya, ingat ya, kalau prisma itu alas dan atapnya sama. Sedangkan limas itu dia seperti piramid ya, memiliki atap yang berbeda ya. Ada yang segi 4, ada yang segitiga dan lain sebagainya ya. Itu namanya limas ya, punya lancip ya. Ini gimana nih gambarnya? Maaf ya. Sekarang kita jawab ya, berarti yang paling tepat adalah yang D, karena hanya 4 yang tidak berjumlah 12 rusuknya. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 68 ya. Jika ABC sama dengan 10 dengan ABC adalah bilangan asli yang berbeda,
bilangan asli, ingat ya, dimulai dari angka 1 dan seterusnya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Manakah pernyataan ini yang benar? Nah, di sini memang harus kita coba, kita uji satu persatu ya. Dan di sini ya, jika ABC itu 10, artinya A kali B kali C itu 10 ya, maka kita akan memperoleh A-nya 1, B-nya 2, C-nya 5 ya. Berarti A-nya 1 kali 2 kali 5 itu hasilnya 10 sesuai dengan yang ada pada soal. Nah, atau dari ABC boleh diacak angkanya ya. Jadi nggak harus A-nya yang 1 ya. Jadi boleh A-nya 2 boleh, B-nya 5 boleh, C-nya 1 boleh. Yang penting dari ABC itu angkanya adalah 1, 2, dan 5. Nah, sekarang kita cek yang nomor 1 ya. Nomor 1 sekarang kurang dari 10 ini berarti kita cek ya, misalkan A-nya kita kasih 2, B-nya kita kasih 5, berarti 2 tambah 5, 7 ya. 7 itu pasti kurang dari 10 kurangi C, C-nya 1, berarti 9. Benar ya, berarti yang nomor 1 ini benar. Kemudian yang kedua, A plus B plus C itu hasilnya 8. 2 tambah 5 tambah 1 hasilnya 8. Itu pasti benar. Kalau yang nomor 3 ini AB dikurangi C, ini benar ya B tadi. Yang kedua, kemudian yang ketiga AB dikurangi C kurang dari 9. Kita cek saja ya. A kali B berarti 2 kali 5 berarti 10. 10 itu dikurangi 1 itu kurang dari 9. Benar apa tidak? Ya. Salah dong, ini kan hasilnya 9. 9 itu harus sama dengan 9, bukan kurang dari 9. Berarti yang ini salah. Kemudian yang keempat, A, B, dan C bilangan ganjil. Ini juga salah, karena di sini terdapat angka 2 yang merupakan bilangan genap. Berarti yang benar hanya 1 dan 2. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 69. Budi melempar sebuah mata uang logam sebanyak 100 kali. Muncul sisi angka sebanyak kurang dari 50 kali. Ya, yang muncul sisi angka kurang dari 50. Ya, berdasarkan data tersebut tentukan hubungan antara kuantitas P dan Q berikut ya. P itu frekuensi munculnya angka dan Q frekuensi munculnya gambar ya. Sekarang kita bahas. Budi melempar mata uang logam 100 kali, muncul sisi angka P sebanyak kurang dari 50 kali ya. Misalkan ini saya tulis P ya. Berarti P-nya itu kurang dari 50. Dengan kata lain, P yang paling besar itu adalah 49 ya, karena tidak mencapai 50. Artinya 49 itu yang terbesar. Nah, berarti kalau P-nya itu 49, maka Q-nya bisa kita cari dengan 100 dikurangi 49. Berarti hasilnya adalah 51. Jadi P-nya 49, Q-nya 51. Berarti Q itu lebih besar dari P. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sekarang kita lanjutkan nomor 70 ya. Diketahui dua bilangan positif yang berbeda. Jika selisih dua bilangan tersebut adalah 10, jumlah kuadratnya sama dengan 750, kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan itu, jumlah kedua bilangan tersebut adalah, ya di sini perlu dipahami ya, ada kalimat matematikanya. Ini saya tuliskan di sini ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian harus memisalkan bilangan tersebut ya. Dua bilangan positif, misalkan bilangan tersebut adalah A dan B. Kemudian jika selisih tersebut adalah 10, artinya A dikurangi B sama dengan 10. B dikurangi A, boleh nggak kalau B dikurangi A? Boleh, sama saja ya. Tinggal A dan B ini boleh dibalik ya. Jadi A dikurangi B sama dengan 10. Nah, ini perhatikan kalimat yang ini ya. Jumlah kuadratnya itu ini. Artinya A kuadrat ditambah ditambah B kuadrat sama dengan 750 kurangnya. Berarti disimpan dulu ini, ditulis dulu. Dari kuadrat jumlah kedua bilangan tersebut. Kuadrat jumlah kedua bilangan tersebut bisa dituliskan seperti ini.
Berarti A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A plus B dikuadratkan dikurangi 750. Coba dipahami kalimatnya dan kemudian dipahami juga model matematikanya seperti apa. Dan selanjutnya A dan B memenuhi adalah A-nya 25, B-nya 15. Kenapa bisa dapat seperti ini? Ini memang perlu kita cari ya, percobaan. Kita harus mencoba, tidak ada rumusnya. Ini soal yang dibuat di UTBK itu kebanyakan seperti ini. Jadi kita harus sering-sering berlatih soal seperti ini supaya kita bisa mengerjakan ketika kita menemui soal yang seperti ini. Kenapa A-nya 25, B-nya 25? Karena kalau kita masukkan ke fungsinya tadi, ya, 25 kuadrat ditambah 15 kuadrat, sedangkan di sini adalah 25 plus 15 kuadrat dikurangi 750, kita akan mendapatkan 625 ditambah 225, ini 40 kuadrat dikurangi 750 dan hasilnya adalah sama. Berarti A-nya pasti 25, B-nya 15 atau boleh dibalik. A-nya 15, B-nya 25. Berarti jumlah kedua bilangan tersebut adalah 40. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, itu untuk nomor 61 sampai 70. Silakan dipahami, di screenshot atau diulangi lagi videonya. Ini saya menjelaskan agak cepat sedikit ya karena di sini kita hanya membahas soal-soal tryout yang kemarin. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, boleh langsung silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya @yogo_ajianto. Di sana sudah saya sediakan banyak sekali materi dan soal-soal yang bisa kita pelajari bersama. Oke, tunggu di part 2-nya di nomor 71 sampai 80 ya. Tag teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.